aja yang melaporkan aja belum tentu datang kok. Ini benar loh. Iya, sekarang kan sudah mulai tuh Pak lawyernya udah menggunakan berbagai cara ya. Dia kemudian malah mengatur supaya nanti bisa juga pakai Zoom saja. Lawyernya Pak Jokowi. Iya. Oke. Iya, jadi belum tentulah Jokowi itu hadir di sidang. Tapi kemarin katanya mau datang, ada statementnya Bang, mau nunjukin ijazah katanya SD, SMP, SMA sama S1-nya. Sering dengar gak perkataan? Apa tuh? Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Kiri, tapi kanan. Kanan, tapi kiri. Udah, dia gitu aja. Dan mau menunjukkan, gimana dia bisa menunjukkan? Sekarang ijazahnya katanya sudah diserahkan kepada Polda. Oke. Jadi dia cukup beralasan, saya nanti Zoom saja. Zoom, nanti saya minta jaksa untuk menunjukkan. Udah terbaca lah caranya. Bahkan ada yang lawyernya juga ada yang bilang, Pak Jokowi sudah menandatangani kok berita acara pemeriksaan dan dibawa sumpah. Jadi nanti cukup kalaupun ada sesuatu itu nggak perlu dihadirkan. Beliau juga sibuk katanya mau roadshow. Lah ini malah acara politik diutamakan dibandingkan dengan dia harus menjadi pelapor. Tapi akan menjadi bumerang juga kan kalau misalnya Pak Jokowi tidak hadir dalam persidangan itu. Bahkan kami akan minta kalau dia tidak hadir secara fisik secara langsung, ya perkaranya gugur, harus batal demi hukum. Yang namanya pelapor saksi itu harus hadir, Pak. Harus, ya gitu. Itu kayak ini kayak adegan G30 SPKI lagi. Ya. Apa tuh? Jadi ketika Pak Harto mau melepaskan dia tidak ditunjuk waktu itu dengan Jenderal Pranoto gitu. Pranoto, kamu yang menjadi pimpinan Angkatan Darat. Terus Pak Harto bilang, wah kalau saya begitu saya nggak usah tanggung jawab. Oh, itu tugasmu Harto, harus gitu. Nah itu sama, harus hadir ya sebagai seorang yang melapor, dia harus hadir. Tapi kan itu dia akan jawab nanti, kan hadirnya bisa pakai Zoom. Nah nggak boleh, harus hadir fisik. Tapi kan dia bisa beralasan, lah buat apa saya hadir fisik? 2 ijazahnya sudah dibawa oleh Polda waktu itu dan harusnya sudah diserahkan kejaksaan. Tapi ini ada yang menarik, ketika kami memeriksa barang-barang bukti yang nantinya, meskipun sampling ya, akan digunakan nanti pada saat sidang di Kejaksaan Negeri ya pada tanggal 22 Juni. Saya Dr. Tifa kemudian dengan 4 kuasa hukum ya 2 dari saya, 2 dari Dr. Tifa, yang dari Dr. Tifa Pak Al-Katiri dan Pak Randansyah, dari saya itu Pak Gafur Sangaji dan kemudian Pak Refli. Itu kita lihat barang-barang buktinya itu harusnya kan kalau yang paling penting itu ijazah. Ijazahnya nggak ditunjukkan itu alasannya nanti Pak ijazah itu barang bukti utama. Mestinya ijazah itu secara khusus ada mapnya atau secara eksklusif gitu ya. Ini loh. Enggak, malah kami menemukan itu ada legalisasi ijazah baru. Tahun 2025 lagi. Bulan Agustus. Untuk apa nih legalisasi? Nah, makanya emang Jokowi daftar kerja lagi di bulan Agustus 2025. Ya. Lucu banget ini. Jadi ada legalisasi baru atas nama cap dan tanda tangan Dr. Sigit Sunarta. Sigit Sunarta itu dekan baru. Lucu lagi ada mesin ketik. Mesin ketik yang kayaknya tuh mau seolah-olah tuh mesin ketik kuno. Ya kan ada nanti ada skripsi pakai mesin ketik. Tapi saya lihat mesin ketiknya ini agak baru nih, mungkin baru beli dari Jalan Surabaya atau mana gitu ya. Gitu. Jadi udah dibersih-bersih. Mesin ketik itu ini unik Mas. Kalau komputer misalnya kita ngeprint ya, apalagi dengan mesin inkjet atau apa, bisa mirip hasilnya. Jadi mesin cetaknya tidak sama pun bisa mirip. Ya asal filenya sama, mesin komputernya beda aja, printernya beda aja, itu bisa mirip. Tapi kalau mesin ketik Mas, sesama mesin ketik yang sama pun, saya dan Mas Sam sama-sama ngetiknya hasilnya bisa beda. Karena ketika ketukannya itu beda. Kan ketukannya ketukan manual itu, yang cetak. Cara kita mengetik ya, ada orang yang bisa mengetik 10 jari. Tapi kalau yang 10 jari dengan orang yang mengetik 11 jari, 11 itu itu pasti mantep yang 11 jari. Karena kalau 11 jari itu tekanannya cetak. Maksudnya tintanya lebih terlihat. Kalau yang 10 jari, tombol QWERTY, huruf Q, huruf B, huruf E, T, Y yang ada di sini. Itu pasti akan lebih lemah ketukannya. Karena tangan kita ini nggak sama dengan tangan kanan. Betul. Pasti yang ada di sini spasi sama AA ini lebih jelas. Belum tentu juga mesin ketik itu, apalagi kalau berbeda. Lengkungan tuasnya itu pun bisa sama. Kadang-kadang dia naik turun gitu Mas. Nah makanya nanti kalau memang itu yang akan dipakai, kita akan suruh Jokowi ngetik di situ. Iya, coba ngetik.
skripsinya, diketik sampai sekian puluh halaman itu. Coba sama nggak nanti? Kalau dia nggak mau, wah kita protes. Makanya Jokowi bisa takut untuk hadir. Karena dia bisa kita paksa untuk melaksanakan itu. Jadi Bang Roy tidak yakin kalau misalnya Presiden Jokowi itu akan presiden ke-7 bakal datang. Nggak datang. Tapi kan pas kalau dia maju pun ibaratnya apakah nunjukin ijazah? Justru itu dia pasti akan banyak dalih lah. Orang ini banyak dalih lah. Kita tahu lah cara ngelesnya kan luar biasa. Dulu bilang kalau di kantong saya ada 11.000 triliun. Ternyata utang kita yang 11.000 triliun. Di kantong kiri ada sekian triliun. Ternyata yang sekian triliun itu ada di brankas yang kemarin dibobol di Cipete itu. Nah, ini kasus lain. Ini kasus lain ya. Tapi bukan triliun. Kalau yang ada di Cipete itu miliar. Oke. Yang triliun itu hutang anaknya. Hutang Kaisang itu ya. Itu sekian triliun itu. Itu ada itu di situ gitu. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya pra-peradilan juga, tapi kan yang menarik itu yang pertama, kalau nggak salah ya Bang, boleh diralat kalau saya salah. Itu kan Dokter Tifa kemarin juga sempat ngajuin pra-peradilan, tapi kan dicabut. Betul. Nah, kalau misalnya banyak yang berargumen tuh, oh ini pecah kongsi nih pasti berbeda. Justru kami itu berkomunikasi dengan sangat baik. Oh, iya. Oke. Terbukti 2 kali persidangan Dokter Tifa dan kebetulan saya bisa hadir, saya membersamai, ya itu. Saya hadir langsung di sidangnya Dokter Tifa. Dan saya tahu persis kenapa Dokter Tifa mencabut. Jadi ceritanya kan ketika kami ditangkap waktu itu, kuasa hukumnya Dokter Tifa langsung mengajukan pra-peradilan. Oke. Ya. Dan justru ketika kami masih dirawat di rumah sakit, saya dan Dokter Tifa melalui kuasa hukum ya, karena kami nggak ketemu gitu, beda kamar. Kemudian saya menitipkan pesan kalau kuasa hukumnya bilang ke saya, Pak, kami Dokter Tifa maju praper loh. Waduh, hebat dong. Tapi prapernya ternyata adalah praper untuk penangkapannya Dokter Tifa saja. Oke. Nah, saya kemudian memajukan untuk yang penahanan, penggeledahan. Dokter Tifa nggak majuin itu. Sehingga ketika memang sudah tidak ditahan, menangkap, Dokter Tifa nyabut itu. Nah, karena dia nyabut, kemudian perkara pokoknya sudah terbit nomornya, ya perkara pidana nomor 301 dan saya nomornya lebih dulu nomor 300. Oke. Dokter Tifa kelihatan tidak mengajukan praper lagi, jalan. Sedangkan saya begitu hari Senin itu sebelum masuk ke kejaksaan kami mengajukan praper. Maka sesuai dengan KUHP yang baru, ya praper saya harus ditunggu sebelum perkara pokoknya masuk. Oke. Tapi kemarin kalau misalnya dari kuasa hukumnya Dokter Tifa tuh bilang Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 nggak perlu ditahan. Presiden ke-7. Iya, Presiden ke-7. Bekas presiden. Mantan presiden. Bekas. Oke. Nah katanya nggak perlu ditahan, yang penting menunjukkan ijazah aslinya. Setuju? Apa gimana Bang Roy? Kalau itu dari kuasa hukumnya Dokter Tifa? Orang itu sekali lagi ya, bekas presiden itu lamis. Lamis itu apa yang Lamis itu dikatakan? apa? Lamis itu istilah Jawa. Orang yang dikatakan berkebalikan dari asli. Dia itu pengen ditahan. Nah, yakin. Makanya kan penahanan itu kan ada yang bilang itu kan hadiah ulang tahun bagi dia gitu loh. Iya kan, ketika kami ditahan itu gitu suruhnya. Tapi kan alhamdulillah ya. Ada rahmah yang besar sekali yang akhirnya kan kami tidak pernah ditahan. Ya kan gitu. Dan makanya ketika kemudian kami tadi mempermasalahkan juga soal ada RJ, itu kan juga sama. Jadi ibaratnya gini, ada kita tuh menggunakan jalan yang berbeda. Oke. Dan meskipun ada orang lain yang kemarin sempat menempuh cara-cara RJ, kemudian ada cara-cara mereka dapat SP3. Kalaupun nanti harus di SP3 kan. Oke. Saya tidak pernah minta itu sebagai RJ, tapi SP3-nya itu terjadi karena apa? Karena memang konsekuensi hukum yang membuat itu. Jadi misalnya memang harus begitu, kayak pra-peradilan. Jadi konsekuensinya ketika surat-suratnya tidak lengkap, tidak proper, salah atau cacat formal, ya harus dihentikan. Nanti misalnya kita gugat atau kita mohonkan pra-peradilan untuk pasal 32, misalnya juga nanti ada pasal yang lain yang kita mohonkan. Ya kalau ternyata itu kami menangkan, insya Allah ya berarti memang ada cacat formal yang ada dan kami tidak mau kemudian hanya dikejar-kejar kayak kerbau gitu ya, dipacu-pacu, ayo masuk sidang. Kok kami dipaksa masuk sidang? Wong dia sendiri belum tentu hadir di sidang, kok kami dipaksa masuk sidang, kok kenapa gitu loh Mas. Oke. Gitu. Kemarin kan pra-peradilan pertama tuh menang. Ini Ya. pra-peradilan kedua. Alhamdulillah. Ya, Pra-peradilan kedua tuh lagi berjalan. Ya. Tapi kemarin juga dari Sekjen Pradi Bersatu kan bilang jangan legowo dulu, nanti saya bakal bawa seorang Roy Suryo ke Bui kayak gitu. Itu komentarnya seperti apa, Bang? Makanya orang tuh belajar hukum Mas. Gimana cara bisa membawa saya ke Bui?
Mereka katanya akan menyurati Mahkamah Agung katanya. Iya. Ya, katanya. Silakan surati. Ini perintah undang-undang. Yang namanya pra-peradilan itu harus didahulukan dibandingkan dengan pokok utamanya. Belajar lagi lah, ada di antara mereka kelompok mereka yang katanya senior ya, inisialnya CI itu ya, CS sorry. Oke. CS. Pra-peradilan pertama, wah biar datang, kemudian interupsi. Loh kok malah kalau mau interupsi itu hari Kamis. Di Ainus ya, sama Mbak Aya Nufus. Ya, bukan di sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau Rakber tuh Selasa atau Rabu ya, gitu. Itu dia mau interupsi di luar, dia maju. Kemudian dia mau menjadi termohon intervensi. Diketawain sama hakimnya, benar-benar diketawain. Dia bilang, "Pak, ini masalah kalau ada termohon intervensi itu adalah di perdata. Ini pidana, Pak." Gitu. Aduh, dia keluar sampai malu. Memang tidak dimohonkan. Orang bukan bagian dari termohon, bukan juga turut termohon, kok tiba-tiba maju ke depan. Tadi saya tunggu lagi, siapa tahu datang lagi. Gitu. Enggak, ternyata dia udah malu, nggak mau datang. Padahal orangnya tadinya katanya mau somasi saya. Malu sendiri. Akhirnya kemarin dia di podcast bilang, saya nggak somasi lah. Gitu. Karena buat apa gitu. Alah buat apa, malu. Sama dengan yang ini. Siapa yang tuh? Katanya mau mengajukan itu, yang ya lah. Lebih lucu dari Sri Mulat lah. Ngajuin apa sih Bang? Itu yang katanya mau lapor ke Mahkamah Agung. Mau supaya saya ditahan. Mahkamah Agung kok bisa menahan, apalagi gitu loh. Lucu dah pokoknya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini hiburan bagi rakyat Indonesia, jadi lebih lucu dari Sri Mulat. Dan memang dia mirip-mirip pemain Sri Mulat kan, gitu. Itu kata Bang Roy ya? Kata saya. Saya akrab dengan dia, jadi nggak apa-apa, santai aja ya, gitu.